Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Materi ini disajikan oleh Lona Megaputri SSI. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pola bilangan, yang mana nanti ada berbagai macam bentuk pola bilangan yang bisa kita kerjakan. Di dalam pola bilangan ada istilah barisan dan deret. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Yang mana nanti jika bilangan pertama itu dikatakan dengan U1, jadi U1 artinya adalah bilangan pertama atau suku pertama. Bilangan kedua atau suku kedua dilambangkan dengan U2. Suku ketiga atau bilangan ketiga dilambangkan dengan U3 dan begitu seterusnya. Sehingga nanti suku bilangan ke N itu dilambangkan dengan UN. Maka barisan bilangan itu bisa kita tuliskan sebagai U1, U2, U3 sampai nanti UN. Sedangkan deret adalah, misalkan kita punya barisan bilangan U1, U2, U3 sampai UN. Jadi kalau barisan bilangan itu dipisahkan oleh tanda koma antara suku-sukunya, maka yang dikatakan dengan deret itu adalah jumlah dari suku-suku pada barisan bilangan. Karena dia jumlah dari suku-suku pada barisan bilangan, maka deret ini dipisahkan oleh tanda tambah seperti ini. Sehingga nanti di dalam deret ada yang dinamakan dengan SN. SN itu adalah jumlah N suku pertama. U1, U2, U3 sampai dengan UN. Contohnya apa? Misalnya jumlah 4 suku pertama. Jumlah 4 suku pertama itu dilambangkan dengan S4. Apa artinya S4? Berarti S4 itu adalah jumlah dari 4 suku pertama. Siapa 4 suku pertama? Itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dengan U4. Di dalam barisan ada dua jenis barisan bilangan yang istimewa, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Kenapa mereka dikatakan barisan istimewa? Karena nanti mereka mempunyai pola yang sama. Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua sukunya berurutan selalu merupakan bilangan yang tetap. Bilangan yang tetap tersebut kita katakan dengan beda dan dilambangkan dengan B. Silakan perhatikan barisan bilangan berikut ini. 1, 4, 7, 10, dan 13. Ini dikatakan barisan aritmatika. Kenapa? Yang pertama barisan karena dia dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian ini dikatakan barisan aritmatika karena selisih setiap suku yang berurutan, dua suku yang berurutan itu selalu tetap atau sama. Contohnya, dari 1 ke 4 ini selisihnya adalah 3. Dari 4 ke 7 selisihnya juga 3. Dari 7 ke 10 selisihnya juga 3. Sehingga dia mempunyai pola yang sama, yaitu selalu ditambah dengan 3. Ini juga adalah barisan aritmatika, karena dari 2 ke 8 selisihnya adalah 6. Dari 8 ke 14 ini juga adalah barisan aritmatika, karena 8 ke 14 bedanya adalah 6. 14 ke 20 selisih atau bedanya juga 6. Ini juga barisan aritmatika, cuman bedanya kalau yang pertama, yang contoh A dengan contoh B, ini biasanya disebut dengan barisan aritmatika naik. Kenapa? Karena semakin lama bilangannya akan semakin besar. Sedangkan yang C ini dikatakan dengan barisan aritmatika turun. Kenapa? Karena makin lama bilangannya akan semakin kecil. Kemudian dari 30 ke 25 ini bedanya adalah min 5. 25 ke 20 juga min 5. Sedangkan di contoh A ini dari 1 ke 4 itu bedanya adalah 3.
karena dia selalu ditambah 3. Jadi kapan barisan aritmatika dikatakan barisan aritmatika naik? Jika bedanya positif. Tapi kalau bedanya negatif seperti ini, contoh yang C, ini dikatakan barisan aritmatika turun. Jadi contoh-contoh ini adalah contoh barisan aritmatika. Pada barisan aritmatika, selisih dua bilangan yang saling berurutan itu dikatakan dengan beda atau B. B di sini bisa kita peroleh dari selisih antara suku ke N dikurang dengan suku ke N kurang 1. Contohnya apa? Beda ini bisa kita peroleh dari suku kedua yang kita kurang dengan suku pertama. Atau bisa juga kita peroleh dari suku keempat dikurang dengan suku ketiga. Sekarang kita lihat rumus umum suku ke N atau UN pada barisan aritmatika. UN atau suku ke N pada barisan aritmatika mempunyai rumus A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana nanti UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda, dan N adalah sukunya. Apa gunanya rumus UN ini? Guna rumus UN ini adalah untuk mencari rumus suku ke N dari barisan aritmatika untuk N berapapun. Kita lihat contoh pertama pada barisan aritmatika. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Kalau kita lihat min 3, 2, 7, dan 12 ini adalah barisan aritmatika naik. Kenapa? Karena dari min 3 ke 2 ini ditambah 5, dari 2 ke 7 ditambah 5, dari 7 ke 12 juga ditambah 5. Berarti ini adalah barisan aritmatika, di mana nanti suku pertamanya adalah min 3 dan bedanya adalah 5. Apa 5? Seperti yang Ibu terangkan tadi, 5 ini kita peroleh dari pengurangan suku kedua dikurang dengan suku pertama, atau boleh juga nanti pengurangan dari suku ketiga dikurang suku kedua, begitu seterusnya. Hasilnya akan sama, yaitu 5. Kita substitusikan A dan B, maka kita akan bisa mencari suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan ini. Pertama kita buat rumus UN-nya dulu. Tadi rumus UN sudah kita ketahui kalau rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya adalah min 3, ini dia. N kurang 1 dikali bedanya adalah 5. Sehingga nanti kita tinggal menukar N-nya saja untuk suku berapapun yang kita inginkan. Nah, di soal ini yang ditanya adalah suku ke-8. Berarti kita tinggal ganti N-nya dengan 8. Sehingga kita dapatkan suku ke-8 adalah 32. Kemudian dengan cara yang sama untuk suku ke-20, kita tinggal mengganti N-nya dengan 20. Sehingga kita dapatkan nilai suku ke-20-nya adalah 92. Apa gunanya rumus UN ini? Gunanya rumus UN ini adalah untuk memudahkan kita mencari suku berapapun yang kita inginkan tanpa kita urutkan barisan ini satu persatu. Kalau kita pakai cara manual seperti pola bilangan, berarti ini harus kita urutkan satu persatu sampai kita menemukan suku ke-8 dan suku ke-20. Nah, itu tidak efektif. Makanya kita gunakan rumus suku ke N atau rumus UN. Kita contoh soal yang kedua. Ini disediakan barisan aritmatika. Kita cek apakah betul ini barisan aritmatika. Dari min 2 ke 1 ini ditambah 3, dari 1 ke 4 juga ditambah 3, dari 4 ke 7 juga ditambah 3. Berarti ini adalah barisan aritmatika. Pertanyaannya adalah dari min 2, 1, 4, 7 sampai nanti suku terakhirnya 40. Kan adalah berapa banyak suku pada barisan tersebut. Di
barisan tersebut kita dapatkan kalau nilai A-nya atau suku pertamanya adalah min 2, kemudian tadi bedanya adalah 3. Yang kita dapatkan dari mengurangkan 1 dikurang min 2 boleh, 4 dikurang 1 juga boleh, 7 dikurang 4 juga boleh. Hasilnya akan sama dengan 3. UN. UN ini artinya adalah suku ke N-nya adalah 40. 40 ini disebutkan UN karena kita tidak tahu 40 ini suku keberapa. Sukunya itulah nanti yang akan kita cari. Nah, rumus UN tadi di sini adalah A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga nanti kita dapatkan UN-nya kita ganti dengan 40. Berarti A-nya adalah min 2. Ini dia. Tambah N kurang 1. N yang mau kita cari dikali B. Bedanya adalah 3. Ini tinggal kita kalikan ke dalam, berarti ini min 2 tambah 3 dikali N, ini adalah 3N. 3 dikali min 1 adalah min 3. Min 3 di sini ada min 2, berarti jadinya di sini adalah min 5. Sehingga 3N sama dengan min 5 kita pindahkan ke kiri, berarti jadinya 40 ditambah 5, berarti 3N-nya sama dengan 45. 3N-nya sama dengan 45, berarti N-nya kita peroleh 15, yaitu dari 45 dibagi 3. Berarti banyak suku pada barisan min 2, 1, 4, 7, sampai 40 itu adalah 15 suku. Jadi ada 15 buah suku pada barisan tersebut. Pada barisan aritmatika ada nanti yang dikatakan dengan suku tengah. Suku tengah ini hanya dipunyai oleh barisan aritmatika yang mempunyai banyak suku ganjil. Karena kalau dia sukunya genap, tidak mungkin dia mempunyai suku tengah. Nah, bagaimana cara mencari suku tengah pada barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil? Kita cukup mencarinya dengan rumus setengah dikali A ditambah UN. Jadi UK di sini artinya adalah suku tengah. Berarti kita cukup mengalikan setengah dengan A tambah UN, di mana A adalah suku pertama dan UN ini adalah suku terakhirnya. Contohnya seperti ini. Kita punya barisan aritmatika 3, 5, 7, 9 sampai suku terakhirnya adalah 95. Kita cek lagi, ini adalah barisan aritmatika karena dari 3 ke 5 ini ditambah 2, 5 ke 7 juga ditambah 2. Berarti ini betul adalah barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah 3 dan bedanya adalah 2. Nah, dengan rumus tadi kita bisa dapatkan kalau suku tengahnya adalah 1/2 dikali A tambah UN. A-nya 3, UN-nya adalah 95. Sehingga kita dapatkan suku tengahnya sama dengan 49 nantinya. Kalau kalian pakai cara manual juga bisa, tapi kan terlalu panjang. Berarti kalian harus mengurutkan 3, 5, 7, 9 sampai 95. Kemudian kalian cari tengah-tengahnya berapa. Tentu saja nanti jawabannya tetap sama, yaitu 49. Selain suku tengah, pada barisan aritmatika juga ada yang namanya nanti sisipan. Apa itu sisipan? Misalnya kita punya barisan aritmatika yang mana suku pertamanya adalah X dan suku terakhirnya adalah Y. Kemudian di antara X dan Y ini kita sisipkan beberapa buah bilangan. Di sini ada X tambah B, kemudian ada X tambah 2B. Kenapa di sini X tambah B? Karena tadi kan barisan aritmatika itu adalah barisan yang ditambah dengan beda yang sama. Berarti kalau pertamanya X, berarti tentu saja suku keduanya adalah X ditambah beda. Kemudian suku ketiganya adalah X ditambah 2 kali beda. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara mencari beda barisan aritmatika setelah dia disisip oleh beberapa buah bilangan? Kita cukup mencarinya dengan rumus B sama dengan Y dikurang X per K tambah 1, di mana B adalah beda, Y adalah suku terakhirnya, X adalah suku pertamanya, K adalah banyaknya bilangan yang kita sisipkan, ditambah dengan 1. Sekarang, setelah kita mengenal apa itu barisan aritmatika,
Kalau ada barisan aritmatika, tentu saja ada deret aritmatika. Tadi sudah Ibu jelaskan, beda antara barisan dan deret adalah kalau barisan itu dipisahkan oleh tanda koma, sedangkan deret dipisahkan oleh tanda tambah. Jadi kalau ada U1, U2, U3 sampai UN adalah barisan aritmatika, berarti deret aritmatikanya adalah U1 tambah U2 tambah U3 ditambah UN. Nah, rumus apa yang ada pada deret aritmatika? Pada barisan aritmatika tadi, rumus yang kita punya adalah rumus UN, yaitu rumus suku ke N. Nah, karena deret itu dipisahkan oleh tanda tambah, atau deret itu adalah jumlah dari barisan-barisan bilangan, nanti dalam deret ini akan ada yang namanya SN. Jadi sudah ada di slide sebelumnya, SN itu artinya adalah jumlah N suku pertama. Nah, SN ini bisa kita peroleh kalau dengan cara manual, berarti kalian cukup menjumlahkan suku-sukunya saja. Contohnya, kalau dia bertanya nanti adalah 5 suku pertama, berarti yang ditanyakannya adalah S5. Berarti kalian cukup menjumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Tetapi misalnya nanti yang ditanyakan N-nya sudah lebih besar, misalnya ditanya berapakah jumlah 100 pertama. Kan tidak mungkin kita menjumlahkan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai suku ke 100. Berarti kita gunakan untuk N yang sudah besar, untuk N yang sudah lebih besar, kita pakai nanti rumus SN ini, di mana rumus SN adalah N per 2 dikali A tambah UN. SN adalah jumlah N suku pertama, N adalah sukunya, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku terakhirnya atau suku ke N. Ini rumus pertama. Besar N per 2 dikali A tambah UN ini bisa kita kembangkan menjadi bentuk seperti ini. Ini adalah N per 2 dikali A tambah UN. Nah, UN tadi kita sudah tahu kalau rumus UN itu adalah ini, A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi UN-nya kita ganti dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Berarti A dengan A-nya bisa kita jumlahkan sehingga menjadi 2A. Sehingga rumus SN yang kedua adalah ini, N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, rumus SN mana yang kita pakai? Itu tergantung nanti apa bentuk soalnya. Jadi nanti bisa saja rumus SN yang kita gunakan adalah yang ini, yang N per 2 dikali A tambah UN. Bisa juga nanti rumus SN yang kita pakai adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai nanti 100 buah suku. Apakah mungkin ini kita kerjakan pakai cara manual? Kan tidak mungkin. Kalau dengan cara manual berarti kalian harus menjumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 sampai 100 suku. Dan itu tidak mungkin kita kerjakan. Maka disinilah kita menggunakan rumus SN. Sebelumnya sudah ada rumus SN itu adalah N per 2 dikali A ditambah UN, atau boleh juga N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Untuk ini, rumus yang sebaiknya kita pakai adalah rumus yang kedua. Kenapa? Karena yang tersedia di sini adalah suku pertamanya atau A-nya, kemudian bedanya, dan jumlah sukunya. Tidak kita pakai rumus yang pertama. Sehingga karena A, B, dan N-nya sudah ada, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang kedua, yaitu N per 2, atau boleh juga setengah dikali N, dikali 2A. Nah, di sini 2, A-nya juga 2, berarti 2 kali 2, ditambah N kurang 1, N-nya 100 dikurang 1 dikali B-nya adalah 2. Dapatkan setengah dikali 100 adalah 50, 2 kali 2 4, berarti ini 100 dikurang 1 99, 99 dikali 2 adalah 198.
ditambah 198 dapatnya 202. 202 kita kali 50 dapatnya adalah 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret ini adalah 10.100. Kita lihat contoh kedua. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Dari soal ini tidak terlihat kalau ini adalah soal deret aritmatika karena tidak ada kata-kata aritmatika di sini. Tapi kan tahu kalau bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 bisa kita buat seperti ini, yaitu dimulai dari angka 3 karena yang dimintanya adalah bilangan asli kelipatan 3, berarti suku pertamanya adalah 3. Kemudian suku berikutnya adalah 6, suku berikutnya adalah 9. Jadi ini bilangannya selalu ditambah-tambah 3, dan ini juga adalah kelipatan 3. Sehingga mencari berapa jumlah bilangan ini semuanya dari 3, 6, sampai 99, kita cukup menggunakan rumus SN yang pertama. Mencari rumus SN yang pertama, berarti yang harus kita cari dulu adalah N-nya, karena di sini kita tidak tahu 99 ini adalah suku keberapa. Berarti kita pakai terlebih dahulu rumus UN. Di sini rumus UN kan A tambah N kurang 1 dikali B. UN-nya adalah 99. Kemudian A-nya adalah 3 ditambah N kurang 1, bedanya adalah 3. Kita dapatkan di sini 3-nya kita kalikan ke dalam 3N, ini dikalikan ke dalam min 3, berarti 3 tambah min 3 akan habis, sehingga yang tinggal di sini adalah 3N. Berarti 3N sama dengan 99, N-nya adalah 99 bagi 3, yaitu 33. Jadi asli kelipatan 3 yang kurang dari 100, 3, 6, 9, 12 sampai 99 ini dia mempunyai 33 suku. Nah, sekarang baru kita bisa cari jumlah dari 33 suku pertama. Berarti kita cukup menggunakan rumus SN yang pertama. Kenapa? Karena barisan ini sudah diketahui suku pertama dan suku terakhirnya atau suku ke N-nya. Jadi kita pakai rumus yang pertama, yaitu N per 2 dikali A tambah UN, di mana N-nya udah kita dapatkan tadi 33 per 2 dikali 3 tambah UN, suku terakhirnya adalah 99. Sehingga kita dapatkan jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100, itu jumlahnya adalah 1683. Sifat-sifat SN pada deret aritmatika. Di sini tertulis SN dikurang SN kurang 1 itu sama dengan UN. Jadi ini adalah rumus hubungan antara UN dengan SN. Dimana nanti kalau misalnya kita ingin mencari suku kelima, U5, itu bisa kita dapatkan dari S5 dikurang dengan S4. Atau kalau kita ingin mencari misalnya adalah suku ke-10 atau U10, berarti kita cukup mencari S10 dikurang dengan S9. Begitu seterusnya.